kemudian ternyata misalnya dia kurus ya misalnya ibunya. Nah ini kan nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pada saat nanti dia masuk masa pernikahan dan hamil, nanti terhadap diri dia sendiri maupun anak yang dikandungnya. Nah ini yang harus kita berikan pemahaman ya, informasi-informasi untuk calon pengantin ini. Berarti jika kemudian kondisinya normal-normal saja, itu kan oke lah, enak gitu. Jika kemudian pada saat pemeriksaan itu ternyata ada yang kurang, mungkin nanti kan dari puskesmas akan memberi saran apa yang harus dilakukan, misalnya ya minimal kan dia memberi clue bahwa Bu seperti ini mungkin ibu mengkonsumsi ini apa, jadi kan akhirnya calon ibu atau calon bapak ini mengerti bahwa kalau nanti punya anak dan sebagainya bagaimana sih cara mentreatment untuk kesehatannya, dan saya sendiri sebagai misalnya ibu kandungnya itu tahu nih treatmentnya biar anak saya sehat dan sebagainya. Ya mungkin salah satu. Tapi gini Bu, ada nggak sih kemudian hak dari dinas atau puskesmas nih yang ketika minta tes reproduksi, karena kan diketahui nih bahwa ini salah satu syarat yang wajib kan, terus boleh nggak sih dari dinas ini memang di bawah umur dan memang nggak bisa deh dikasih izin karena misalnya lengannya tidak pas, kemudian status gizinya enggak, dan kalau misalnya menikah itu rentan ini, boleh nggak, bisa nggak sih dari puskesmas jangan deh aku nggak memberikan gini. Untuk pemeriksaan reproduksi bukan menyatakan bahwa dia ini diberikan izin untuk menikah atau tidak. Cuma status ini ya. Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan, bahwa dia telah mendapatkan pelayanan usia reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatannya, termasuk konselingnya. Jadi untuk surat yang kita keluarkan ini bukan untuk menentukan bahwa dia ini izin untuk menikah atau diberikan izin untuk menikah, itu tidak seperti itu. Jadi kita sebatas bahwa cuma mengetahui nih, tahu kondisi sang calon mempelai ini gitu. Tapi gini bukan dinas kesehatan itu kan melakukan mengambil bagian untuk memberikan tes reproduksi itu kan seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kan ada beberapa komitmen nih bersama dengan pengadilan agama, terus ada dari perlindungan anak dan perempuan serta juga dari KUA berkomitmen untuk sama-sama menurunkan angka pernikahan dini. Yang seperti yang kita ketahui kan sebelum 2020 itu kan 2019 dulu usia perempuan boleh menikah itu kan dikategorikan dia di bawah umur jika 16 sudah boleh menikah kan, di bawahnya itu yang di bawah umur. Sekarang kan naik nih ke 19. Memang kan tentu tantangan dari seluruh stakeholder itu kan cukup berat ya di tengah-tengah di mana kita dituntut untuk menurunkan, tapi kok pemerintah menaikkan grade di bawah umurnya. Cuman maksudnya jika kemudian sama-sama melakukan itu, akhirnya kan dinas kesehatan tidak punya hak untuk mengkat kan seharusnya. Kalau cuma sekedar mengetahui status, tetapi mungkin dari dinas kesehatan itu memperlihatkan ke hakim gitu ya, sehingga hakim nanti akan mempertimbangkan kan dengan tes reproduksi itu juga bahwa ini sangat tidak ini ya. Berarti boleh nggak sih dari tes reproduksi nanti ada catatan tuh dari dokter bahwa ini rentan ini. Karena setahu yang saya punya ini data banyak, sebelum ada tuh catatan-catatan tertentu. Boleh nggak sih? Waktu itu pernah nggak sih dibicarakan, boleh nggak saya membuat caption apa gitu misalnya bahwa ini gitu. Layak untuk menikah. Ya gitu, walaupun secara ininya kan diperiksa aja nih, tapi kan ada catatan gini bahwa ini untuk menikah misalnya boleh lah, atau ini boleh dengan catatan, atau ini kayaknya saran saya sih jangan dulu. Nah itu boleh nggak sih membuat perlu seperti itu? Kalau kita mendapatkan arahan ya kemarin ya dari Kementerian Kesehatan, memang pemeriksaan ini menyatakan bahwa ini telah dilaksanakan pemeriksaan, berarti tidak menyatakan bahwa ini tadi siap untuk menikah. Ini tadi apa maksudnya tadi Pak? Keadaan ibu ini rentan boleh rentan gitu. Karena kan gini bukan kan pengadilan agama ini kan salah satu muara dari semua jadi dia berada di hilir itu kan, jadi KPAI juga punya hak untuk memberikan briefing atau simulasi bagaimana calon yang mau menikah nanti menghadapi kehidupan rumah tangga dan ini, dan begitu pun kan dinas kesehatan harusnya kan nanti di puskesmas juga punya hak untuk melakukan menyampaikan dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini memang
belum disepakati itu Bu ya, untuk kemudian membuat ini, sehingga kan hakim itu kan juga nanti ada pertimbangan tersendiri. Nah kemudian apa sih Bu kendala-kendala dalam mewujudkan menurunkan angka pernikahan di bawah umur, sedangkan grade umur kan dinaikkan nih, apa kendalanya sekarang? Kendala kita ya Pak, mungkin ya namanya di lapangan kita bekerja dengan banyak ya, banyak apalagi masa pandemi begini ya. Kemudian dengan lintas-lintas sektor terkait ya, memang salah satu kendala kita juga di lapangan adalah ketika ternyata yang datang mungkin tidak sama ya, mungkin data dengan yang ada di KUA ya. Nah ini mungkin jadi yang satu. Jadi kita harus perbaiki dulu, harus masalah umur kadang beda dan sebagainya itu Bu ya kendalanya. Karena dimasukkan ke sistem juga Bu ya. Iya. Kalau data kita mungkin salah satu karena kemarin kita juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan apa namanya pemerintah terkait dengan sektor terkait. Betul. Ternyata data kita ini masih ada mungkin yang masih belum. Ya harus masih di ini ya, di upgrade. Data kami mungkin karena dari bidang desa kami juga mengumpulkan data-data yang usia belum 18 tahun sudah melahirkan. Sudah mereka, padahal tidak tercatat di KUA gitu ya. Mungkin dia dikasih dulu, habis itu nanti masuk, itu juga tidak masuk akhirnya kan. Ya, sebagai contoh mungkin ada beberapa puskesmas yang menyampaikan kami sekian datanya masih untuk dispensasi pernikahan. Tapi begitu nanti mungkin karena salah satu faktor mungkin ada juga yang bisa apa namanya mungkin menikah siri ya. Ya betul, dan itu tidak terdaftar di KUA pasti. Nah nanti begitu sudah usianya mungkin sudah cukup, baru mau mendaftar. Mungkin Bapak yang lebih. Ya itu kendala-kendala itu, harapan Ibu nih untuk kedepannya khususnya untuk di Tanah Bumbu ini, di bagian di Dinas Kesehatan Tanah Bumbu itu apa nih harapannya agar kita lebih sadar terhadap usia-usia rentan, khususnya kesehatan kan. Jadi kalau untuk terkait usia reproduksi ya, terkait dengan dispensasi ini kita harapannya adalah semua calon pengantin ini mau memeriksakan, mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan usia reproduksi ya, walaupun dengan alasan apapun ya, kita kan namanya dispensasi pernikahan dengan berbagai macam alasan ya, alasan tetap harus mendapatkan pelayanan reproduksi karena kedepannya kita ini ibu ini sehat. Betul. Anak yang akan dilahirkan sehat. Ya, kita harusnya seperti itu. Tidak ada lagi sampai untuk mengurangi angka stunting kita. Kita tidak ingin ibu hamil, calon ibu hamil nanti ataupun yang sudah masuk hamil ya. Ibu ini tidak ada yang menderita anemia, kekurangan gizi, nanti anaknya dampaknya bisa stunting dan sebagainya. Itu job desk dari Dinas Kesehatan semua Bu ya, muaranya nanti. Karena intinya kita prioritas adalah penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka stunting. Nah, jadi sesuai apa yang fokus kami di Dinas Kesehatan melalui puskesmas silakan ya. Ingin ya apa namanya mungkin untuk melaksanakan pernikahan melalui dispensasi pernikahan tetap harus mendapatkan pelayanan ya, karena sangat akan dapat informasi dari teman-teman di puskesmas terkait dengan kesehatan reproduksinya, status gizinya, mungkin terkait penyakit yang lain. Nah ini yang harus kita sama-sama menjadi tanggung jawab bersama. Oke, mungkin itu perbincangan kami pada kesempatan hari ini, dan kesimpulan dari kami adalah bahwa sejatinya dispensasi nikah itu adalah syarat untuk mendapatkan izin untuk menikah dari pengadilan agama setempat, di mana dispensasi nikah ini diberikan kepada anak yang berkeinginan untuk menikah, mungkin secara fisik sudah mapan, secara finansial mapan, tetapi secara umur belum, karena sebuah pernikahan itu akan tercatat jika kemudian dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara. Nah, jika anak di bawah umur, maka dia akan tercatat jika mendapatkan dispensasi nikah. Nah, salah satu dispensasi nikah itu syaratnya adalah tes reproduksi tadi, di mana itu diberikan untuk kemudian sang calon ibu atau bapak nanti akan mendapatkan
pengetahuan tentang bagaimana sih gizi kita, bagaimana sih perkembangan kita sehat atau tidak, apa resikonya, dan untuk kemudian nanti bisa mencari solusi Bu, yang bukan kemudian menghentikan tetapi mencari solusi agar semuanya, baik itu ibunya, baik itu bayinya bisa sehat, agar kemudian putra putri kita di sini bisa sehat Bu ya. Dan juga begitu mendapatkan pelayanan dari Kementerian Kesehatan ada namanya aplikasi Keschatin. Nah, jadi bisa ibu calon pengantin ini memantau di situ Bu ya. keadaan kesehatan dia. Kesehatannya. Nah, tadi mungkin salah satu contoh pertanyaan, mungkin bisakah ini disarankan untuk menunda pernikahannya, menunda kehamilan. Kalau pernikahan kan mungkin kalau sudah dari mau dispensasi kan, betul. ini sudah. Jadi mungkin nanti lebih ke kesehatan ya. Jadi begitu dia memasukkan usianya, nanti dia ukuran lingkar lengannya cukup. Nanti ada di sana di Keschatin itu catatan pinggirnya iya, gitu ya. Jadi menunda untuk kehamilan misalnya, atau ada informasinya banyak di situ. Berarti itu kita informasikan kepada masyarakat Iya. bahwa apapun syarat untuk melakukan pernikahan di bawah umur itu tidak membuat masyarakat itu bertambah ribet dan sulit Bu ya, tetapi upaya yang dilakukan pemerintahan itu khususnya melalui Dinas Kesehatan itu agar masyarakat teredukasi dan agar bisa sehat semua. Iya. Sehingga kalaupun bisa tetap boleh menikah tapi dengan catatan misalnya kayak minimal menunda dulu setahun agar semuanya sehat, karena kan kita selaku orang tua pasti menginginkan anak yang sehat gitu Bu ya. Nah mungkin itu perbincangan kita, dan kita harapkan juga untuk tes reproduksi itu dilakukan di puskesmas setempat Bu ya, agar nanti bisa terdaftar semua sehingga data kita pun rapi, semuanya terstruktur dengan rapi sehingga kita bisa mewujudkan tanah bumbu yang bersujud Bu ya, bersih, syukur, jujur, damai, menuju tanah bumbu yang lebih baik. Mungkin itu perbincangan singkat kami. Mungkin bagi teman-teman atau para teman-teman yang menonton video kami, kalau ingin memberikan saran atau masukan silakan monggo, kita Tanah Bumbu Upgrade terbuka untuk itu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang sudah hadir dan berkenan hadir di Tanah Bumbu Upgrade. Semoga kedepannya kita masih bisa berpartner dalam informasi apapun. Kita terbuka untuk seluruh instansi yang ada. Jika memang kita diharap mampu untuk menjembatani, kita siap selalu. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf. Selamat siang.